Shalom, puji Tuhan sampai hari ini kita boleh ada di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan iman kita kembali. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya firman-Mu boleh menjadi rema, menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke-19. Amsal pasalnya yang ke-19 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Puji nama Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini adalah menjadi bijak. Menjadi bijak. Ini adalah nasihat Salomo bagi umat Tuhan, bagi kita juga pada saat ini, supaya kita hidup di dalam kebijakan. Ya, bagaimana supaya kita hidup di dalam kebijakan? Bagaimana seseorang menjadi bijak di dalam segala kehidupannya? Yang pertama yaitu harus mendengarkan nasihat. Artinya bahwa mampu menerima nasihat, masukan dari siapa saja yang memberikan masukan positif untuk membangun supaya masa depan kita menjadi bijak. Maka orang yang mau bijaksana maka harus mendengar, melakukan dan mentaati nasihat-nasihat yang akan dia terima. Dan hal yang kedua yaitu sungguh mengandalkan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Di dalam ayat ke-23, takut akan Allah mendatangkan hidup. Artinya hal yang kedua, untuk menjadi seorang yang bijak, baik dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan dimanapun dia berada, harus hidup di dalam pengandalan akan Tuhan atau hidup di dalam takut akan Tuhan. Artinya bahwa sumber hikmat, sumber bijaksana itu adalah Tuhan. Yang memberikan hikmat bijaksana bagi seseorang bukan manusia, tetapi Tuhan. Oleh karena itu, kalau mau menjadi bijak, harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidupnya. Ya, mengutamakan Tuhan. Ya, menjadi nomor satukan Tuhan. Bukan dijadikan nomor dua dan seterusnya, tetapi di nomor satukan. Artinya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang utama dan pertama di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, maka hidupnya akan mengekspresikan hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidupnya akan mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi sesamanya. Sekali lagi, hidup di dalam bijaksana harus mengandalkan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana menjadi bijak? Yang ketiga yaitu di dalam ayat yang ke-22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Hal yang ketiga, menjadi bijak yang dimiliki orang-orang yang takut akan Tuhan untuk hidup bijaksana dalam setiap langkah hidupnya, yaitu setia. Setia di tempat di mana Tuhan tetapkan. Setia melakukan perkara kecil tanpa memandang upah yang diterima. Setia untuk bekerja walaupun pemimpin dan siapapun tidak melihatnya. Setia.
Dia tidak goyah di dalam mengiring Tuhan, di dalam badai yang sedang dia terpa. Dia tetap berdiri teguh sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Itulah namanya setia. Dia tidak bisa diombang-ambingkan ya oleh situasi keadaan yang ada. Dia tetap setia. Walaupun itu berat, walaupun itu gelombang menerpa kehidupannya, tetapi dia tetap setia. Ada banyak di antara kita setia ketika kita diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika berkat Tuhan itu seakan-akan jauh, maka kesetiaan itu sudah mulai pudar. Padahal yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, mengikut Tuhan itu tidak melihat situasi kondisi, tetap harus setia. Kenapa? Karena Yesus yang menjadi teladan kita. Ketika Yesus mau menyelamatkan umat manusia, ada banyak cara supaya janjinya untuk menyelamatkan manusia itu diombang-ambingkan. Tetapi Yesus Kristus, dia tetap setia sampai mati di atas kayu salib. Walaupun nyawanya sekalipun dia berikan untuk menebus manusia yang berdosa. Namun dia menandakan bahwa hidupnya hidup di dalam kesetiaan. Maka setiap orang yang mengikut Yesus harus hidup di dalam kesetiaan. Dan hal yang keempat, untuk menjadi bijak di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di masa yang akan datang, harus hidup di dalam kejujuran. Di dalam ayat ke-21, ayat yang ke-21 bagian B dikatakan, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Salomo mengingatkan umat Tuhan bahwa sesungguhnya lebih baik menderita kemiskinan daripada seorang pembohong. Artinya bahwa nilai kejujuran seseorang itu sangat penting dibanding dengan harta yang dimiliki, dibanding dengan apa yang dia punyai. Walaupun dia memiliki segala sesuatu, walaupun dia memiliki dunia ini, tetapi kalau tidak ada kejujuran dalam hidupnya, sama aja artinya sia-sia, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, untuk menjadi bijak di dalam segala kehidupan kita sebagai orang percaya, harus hidup di dalam kejujuran. Ada banyak orang yang menganggap bahwa untuk membela seseorang maka bisa berbohong sedikit-sedikit. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pembohong tidak diperbolehkan. Nilai kejujuran itu penting. Walaupun itu membela dalam hal kebenaran menurut pikiran manusia, tetapi menurut standar Tuhan belum tentu itu benar. Oleh karena itu, mari kita melihat kejujuran itu di dalam hal-hal yang kecil. Kita harus mulai dari diri kita. Ada banyak orang tua yang mengajar anaknya berbohong secara tidak langsung, begitu ya. Ketika ditanya kepada orang tua, mau kemana? Apakah ke daerah ini? Ada anaknya bersama dengan dia. Dia berkata tidak. Tetapi dalam jelang waktu tidak lama, bapak ini pergi ke daerah yang sedang ditanyakan, yang sudah ditanyakan tadi. Artinya dia sedang mengajarkan anaknya untuk berbohong. Padahal menurut dia, supaya tidak dikasih beban, supaya tidak minta tolong, akhirnya dia berusaha untuk membela diri. Oh, saya tidak ke sana. Padahal dia ke sana. Padahal dia tidak tahu bahwa orang yang sedang ada di sampingnya adalah anak kecil yang tahu mana yang baik, mana yang benar. Dia sedang mengajari hal-hal yang buruk kepada anaknya. Dan ini sangat menjijikan, sangat tidak disukai oleh Tuhan kalau ini terjadi dalam kehidupan kita. Bagi kita saat ini anak-anak Tuhan, belajarlah jujur walaupun itu sakit. Belajarlah mengatakan yang benar walaupun engkau dihina dan dianiaya. Belajarlah untuk mengatakan yang benar kalau itu benar, dan katakan itu tidak kalau itu tidak. Karena firman Tuhan katakan dalam Yakobus, katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Artinya tidak ada abu-abu. Bohong ya bohong, jujur ya jujur. Maka sebagai orang yang bijak harus hidup di dalam kejujuran. Pertahankan kejujuran dalam hidup kita, karena kejujuran lebih mahal daripada nilai-nilai yang dapat kita dapatkan di dalam dunia ini. Oleh karena itu, hidup dalam bijaksana. Menjadi bijak ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita, yaitu mendengarkan nasihat, menerima masukan dan mempertimbangkannya untuk kita boleh menjadi bijak. Dan hal yang kedua, mengandalkan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan hal yang ketiga,
yaitu hidup di dalam kesetiaan. Lakukanlah hal-hal yang setia, ya. Dari hal-hal yang kecil, maka engkau akan melakukan hal-hal yang akan besar. Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Dan yang keempat adalah hiduplah di dalam kejujuran. Jujurlah dengan diri Anda pada saat ini. Jujurlah dengan hati saudara. Jujurlah dengan keberadaan saudara. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar untuk saudara dan saya. Jangan sekali-sekali berbohong. Lebih baik seorang miskin daripada seorang pembohong. Lebih baik kita menderita di dunia ini daripada kita belajar dan hidup dalam kebohongan. Jujurlah dengan diri saudara. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali untuk hidup di dalam kebijaksanaan. Biarlah kami boleh menjadi bijak, Tuhan. Tolong kami supaya setiap masukan nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar kami boleh menerima dan mempertimbangkannya. Kami juga boleh hidup di dalam mengandalkan dan mengutamakan Tuhan. Kami boleh hidup dalam kesetiaan, dalam mengiring Tuhan apapun situasi, kondisi yang ada. Dan kami boleh mengatakan ya ketika itu ya. Hidup di dalam kejujuran tanpa berbohong. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk para pemimpin kami. Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami, supaya para pemimpin kami juga Tuhan hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kebijaksanaan, sehingga segala keputusan yang diambil itu boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada dalam bangsa ini, kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan, lindungi dan pelihara. Biarlah juga anak-anak-Mu Tuhan boleh hidup dalam kejujuran, dalam kesetiaan, takut akan Tuhan. Dan mereka boleh mempertimbangkan setiap masukan-masukan yang mereka terima. Tuhan tolong Bapa, ajar kami untuk menjadikan Engkau Yesus sebagai pedoman, sebagai teladan di dalam hidup kami. Karena Engkau Yesus sudah mati, sudah menebus dosa-dosa kami. Engkau setia sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Indah syukur doa kami saat ini juga kami berdoa untuk mereka yang sakit saat ini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Pulihkan mereka, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Bila mereka dalam keadaan sulit, dalam hal perekonomian, Tuhan tolong bukakan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Shalom.